Pada tahun 2004 saya pulang ke Indonesia dan tugas utama saya menjabat menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Jadi pada tahun 2004 itu Bapak di Jakarta, di Katedral Pusat di Jakarta Pusat, tugas utama saya itu menjadi ketua misionaris Kristen adalah hancurkan dan sesatkan generasi Islam. Yaitu saya sebut 5 doktrin menghancurkan Islam. Saya punya 5 program Pak pada waktu itu. 2 tahun dari tahun 2004 menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia saja, itu gaji saya 1 bulan sudah 35 juta. Saya mendapatkan gelar kehormatan pendeta termuda se-Asia Tenggara dan akhirnya dipanggil ke Katedral Vatikan kembali, dan sepulang dari Vatikan saya mendapatkan 2 hadiah istimewa dan yang ketiganya gaji saya naik. 2 hadiah istimewa saya, yang pertama, saya pada tahun 2005 mendapatkan mobil mewah Mercy Brabus V8, mobil sport 2 pintu, dan pada tahun 2005 mobil itu harganya adalah 7,5 miliar. Alhamdulillah Ibu, status saya hijau tomat. Tahu hijau tomat? Ikatan jomblo tampan dan terhormat. Alhamdulillah. 3 hari saya meninggal dan ruh saya diangkat dan saya diajak keliling-keliling ngelihat neraka, ngelihat surga. Disitulah kisah yang luar biasa. Pengen tahu ceritanya? Saya berdiri apa duduk? Ya, tadi dikerjain suruh berdiri. Baru kali ini saya dikerjain berdiri Ustaz.
Bisa aja Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maaf Bapak Ibu, waktunya cuma sebentar. Jadi ngajinya ngebut kenceng. Masalahnya dikasih waktu cuma sedikit. Terus kata Kiai tadi bilang, Ustadz cuma ta'aruf aja deh. Rencananya kan nanti acaranya itu tanggal 30, bukan sekarang. Ini kalau nggak Kiai yang nyuruh, nggak mau gue nih. Karena dia yang nyuruh kan. Saya ingin mendapatkan keberkahan amalan beliau, amin. Maka dari itu kita doain, mudah-mudahan beliau Kiai kita di Pondok Pesantren Al-Madani Cikalong ini mudah-mudahan dipanjangkan umur penuh dengan keberkahan, amin. Ustadz, usia udah berapa Ustadz? 43. Anak berapa? Istri? Ada ibu nyainya ada? Mana ibu nyainya? Ibu nyai jangan tersinggung dulu ya, saya nanya baik-baik. Siapa tahu mau nambah gitu. Jangan Ustaz ya. Satu. Sudah poligami ya? Oh gitu ya, istri kedua. Yang ketiganya kayaknya belajar khusus nanti berdua sama saya Ustaz, saya pengen nego. Baik, mudah-mudahan Pak Yai berikut dengan istrinya, dengan Bu Nyai di sini, mudah-mudahan panjang umur penuh dengan manfaat, amin. Demikian juga santri-santri, alhamdulillah ibu-ibu di belakang yang cantik-cantik. Kok nggak mau amin? Saya bilang cantik. Telat kali. Didoain amin nggak mau. Buat ibu-ibu dan santri di belakang yang cantik-cantik. Padahal saya bohong. Cantik dari mana coba ya? Tapi nggak apa-apa Pak, katanya membahagiakan seorang perempuan sekalipun bohong, yang penting kita puji itu pahala, betul nggak? Maka dari itu silakan Bapak pulang dari sini bohonglah sama istri masing-masing ya, nggak apa-apa, yang penting membuat bahagia. Alhamdulillah Bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan ini majelis di pesantren ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-soirina ila taqwa, senantiasa berusaha untuk menjadi lebih bertakwa. Itu yang namanya istiqomah. Ibu yang baju-baju kuning, kerudung kuning, kok ngelihat saya kayak kaget gitu sih, Bu? Emang Ibu belum pernah lihat penceramah ganteng? Belum pernah lihat? Ya Allah. Insya Allah nanti kita lanjut. Alhamdulillah minggu ketiga bulan Mei nanti akan tampil di TV One bersama dengan Ustadz Arifin Ilham Az-Zikro. Amin. Nah mumpung sekarang ketemu, cepetan nanti habis ini minta tanda tangan saya duluan. Nanti kalau udah masuk titik nggak mau saya. Nggak begitu ya. Istilah kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, salam ta'aruf Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kan Ustadz tadi nyuruh saya ta'aruf. Saya melengkapi. Nama asli saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya terlahir di keluarga besar Katolik. Kedua orang tua saya adalah tokoh guru besar di gereja. Ayah kandung saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Beliau seorang tokoh ulama guru besar di gereja di Katedral Jawa Tengah Semarang. Asli saya Semarang, Ibu, Jawa Tengah. Makanya saya ngomong Sunda sedikit-sedikit aja Pak bisa. Paling aku ngertinya aing matanya ho gitu. Di luar itu nggak tahu lagi. Ngertinya cuma itu doang. Ya, yang lainnya nggak tahu. Maka alhamdulillah, ibunda saya tercinta, mama saya tercinta adalah beliau seorang evangelis atau seorang penginjil, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi, yang mana dua-duanya kedua orang tua saya adalah alumni lulusan dari IVS, Injil Vatican School Roma Italia. Ibu tahu Roma Italia di mana? Alah, ini keluar ke depan sedikit belok kanan, itu Italia di situ.
Alhamdulillah orang tua saya alumni dari sana, dan saya selepas dari Undip Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2000 sampai Strata 1 Teknik Sipil, akhirnya saya mulai aktif di gereja, dan alhamdulillah pada tahun 2000 itulah sejarah saya mengikuti jejak kedua orang tua saya mendapatkan beasiswa dari Indonesia. Pada tahun 2000 itu yang berangkat 2 orang, saya Yohanes Ignatius, kemudian satu lagi seorang biarawati cantik dari Manado, Suster Luciana Margareta. 2 orang ini yang diperintahkan untuk berangkat ke Vatikan untuk menggali tentang ilmu tafsir Injil dan mempelajari bedah kitab tentang teologi atau ilmu perbandingan agama. Dan alhamdulillah pada tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, dan tugas utama saya menjabat menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Jadi pada tahun 2004 itu Bapak, di Jakarta, di Katedral Pusat di Jakarta Pusat, tugas utama saya itu menjadi ketua misionaris Kristen adalah hancurkan dan sesatkan generasi Islam. Tugas saya itu ngerusak Islam, Ustaz. Itu tugas saya. Dulu bukan sekarang. Dulu enak aja sekarang. Bukan. Dulu waktu Tuhan saya masih Yesus. Sekarang Yesus sudah saya pecat. Bukan Tuhan saya lagi. Dulu waktu Tuhan saya masih Yesus ya. Tapi alhamdulillah di tahun 2005, 2 periode saya menjabat menjadi ketua misionaris, saya mampu membuat program yang teramat dahsyat, yaitu saya sebut 5 doktrin menghancurkan Islam. Saya punya 5 program Pak pada waktu itu, dan ketika saya 2006 masuk Islam, program saya ini dilanjutkan oleh generasi-generasi Kristen. Dan saya punya tanggung jawab bahwa kehancuran umat Islam ini hari itu dulu adalah hasil perjuangan 5 penyebabnya yang saya ciptakan. Berarti dulu saya ini biangnya kerusuhan menghancurkan Islam. Maka saya punya racunnya, saya juga punya penawarnya. Tetapi lagi dan lagi, 5 program ini satu bab biasanya saya bahas 1 jam, 1 bab. Sementara 5 jam. Sementara saya dikasih waktu jam 10, jam 6 kurang 10 menit kata Kiai, nggak bakal cukup. Karena saya kalau tausiah biasanya sampai 5 jam. Ibu kuat 5 jam? Kuat Bapak? Mohon maaf saya yang nggak kuat. Bapak mah kuat-kuat aja. Emang di sini belum pernah ada kiai penceramah mati di tempat? Atau saya mati di sini nanti ya? Saya setuju sampai jam 6 kurang 10. Nah, maka dari itu alhamdulillah. Ini kalau nerima tamu di sini emang begini kiai, meja cuma nggak ada minumannya gitu. Kosongan gitu ya. Sini emang modelnya begitu sini Bu ya. Ya Allah kasihan amat ya. Ini artinya saya minta minum Bapak. Mana santrinya nggak dikasih ini? Haus juga saya ngomong. Kan masih lama jam 6 kurang 10. Kalau nggak ada air putih, susu nggak apa-apa, saya doyan susu kok. Iya, susu manis boleh. Asalkan jangan kopi susu ya Ibu ya. Iya Ustadz, kopi susu itu minuman yang saya paling benci. Kopi susu itu minuman yang nggak jelas. Bagaimana jelas coba Bu? Kopi susu, kopinya ngajak begadang, susunya ngajak tidur. Nggak jelas. Makanya saya nggak mau minum kopi susu. Mendingan susu aja ya. Saya duduk Pak ya. Nah saya duduk sambil nunggu minuman. Kan nggak boleh minum berdiri. Iya sambil duduk kan. Tapi mana minumannya, saya lihat belum ada datang. Ya udah saya tunggu. Jadi sejarah membuktikan ketika saya benar-benar untuk mendakwahkan agama saya, Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul mencintai agama saya luar biasa. Sebentar, saya lagi difoto. Lagi difoto. Ya biar bagus hasilnya. Saya kemarin difoto hasil lagi begini. Ayo Mbak lagi foto. Jadi jangan ganggu. Alhamdulillah, saya udah biasa menghadiri kamera begini, jadi kamera manapun siap lah ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit aja. Saya ingin tanya Bapak, tapi nggak usah dijawab. Pertanyaan saya dijawabnya dalam hati saja. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, jawabnya dalam hati saja. Tanyakan ke dalam diri Anda semuanya ini, sampai dengan usia kita setua ini, apa yang sudah Anda perbuat untuk agama Islam? Bukan ibadah-ibadah makdoh Anda belajar sholat, ngaji. Yang saya butuhkan bukan itu. Kalau itu kepentingan pribadi, memang itu untuk Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya butuhkan adalah apa yang sudah Anda perbuat untuk agama Anda sampai dengan hari ini.
Kalau saya dulu betul-betul dididik untuk menjadi manusia-manusia berprestasi di hadapan Tuhan, makanya hidup saya abdikan kepada Tuhan semuanya. Maka dulu ketika saya di gereja sampai disumpah nggak boleh kawin. Sumpah Bu, saya dulu kan tahun 2005 alhamdulillah saya dari 2 tahun menjabat ketua misionaris, sukses membawa program dakwah saya di gereja. Di tahun 2005 saya mendapatkan gelar kehormatan pendeta termuda se-Asia Tenggara. Dan di situ saya disumpah nggak boleh kawin. Kamu punya senjata kok nggak manfaat ya? Nah iyalah, punya senjata kok nggak manfaat. Yang di sana yang ketawa nggak usah ditahan-tahan, ketawa aja. Oh, punya senjata kok nggak dimanfaatin ya? Ternyata alhamdulillah Ibu, ternyata di Islam itu boleh nikah 1, 2, 3 sampai. Kok Bapak yang jawab? Itu mah mau Bapak emang. Ibu yang saya tanya. Bapak so 4. Enak banget. Ibu yang jawab. Subhanallah. Jadi ternyata itu sejarah saya pada waktu itu. Di tahun 2005 saya dilantik menjadi pendeta termuda se-Asia Tenggara. Bagaimana nggak nikmat dan bagaimana nggak nyaman Ibu? Coba Anda bayangin, 2 tahun dari tahun 2004 menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia saja, itu gaji saya 1 bulan sudah 35 juta. Itu 1 bulan. 2 tahun saya sukses membawa dakwah saya di gereja. Di tahun 2005 saya mendapatkan gelar kehormatan pendeta termuda se-Asia Tenggara, dan akhirnya dipanggil ke Katedral Vatikan kembali. Dan sepulang dari Vatikan saya mendapatkan 2 hadiah istimewa, dan yang ketiganya gaji saya naik. 2 hadiah istimewa saya, yang pertama, saya pada tahun 2005 mendapatkan mobil mewah Mercy Brabus V8, mobil sport 2 pintu, dan pada tahun 2005 mobil itu harganya adalah 7,5 miliar. Coba bayangin, itu mobil yang pintunya buka ke atas, kalau dibuka dari kejauhan bisa gitu bunyinya. Itu langsung nyala. Masih kurang nikmat lagi, saya mendapatkan rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, Villa Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Rumah 3,5 lantai. Pada waktu itu rumah mewah lengkap dengan kolam renang, dan putri duyungnya ada semua di sana. Pembantu-pembantunya maksudnya Pak. Agak gaul sedikit apa Pak kalau ngomong Pak. Putri duyung nggak tahu pembantu. Dan dari 35 juta pada tahun 2005 gaji Yohanes Ignatius yaitu saya tahun 2005 sudah mencapai di angka 50 juta 1 bulan. Begitu sekarang saya masuk Islam, yang berani bayar saya segitu siapa? Belum lama ini saya ceramah di masjid, amplopnya cuma 200.000, sendal saya hilang. Nggak ada. Tega banget nyolong sendal saya ya. Dari dulu, maaf bukan menyebutkan merek, kalau di televisi nanti saya nggak boleh menyebutkan merek, kan ini kan belum. Saya paling hobi pakai sendal Kerfil. Iya mahal. Amplop saya ya 200. Tak hitung-hitung tekor juga saya Pak. Makanya sekarang saya antisipasi, asisten saya kasih tahu, kalau saya masuk masjid berarti sendal dicopot, tolong awasi sendal saya jangan sampai hilang lagi. Sampai kayak begitu. Tapi Masya Allah, ternyata Islam ini, kenikmatan yang Allah berikan berupa materi ini, tolong ukurnya keberkahan itu tidak dilihat dari besar kecilnya uang. Betul tidak Bu? Sedikit yang penting alhamdulillah. Salah. Kok alhamdulillah aja? Coba sekarang saya lihat, kalau di tangan kiri saya ada sedikit tapi berkah, dan di sebelah kanan ada banyak tapi berkah, bagusan mana? Itu tahu. Kok bilang alhamdulillah sedikit tapi berkah? Makanya sekarang kita jangan pakai prinsip sedikit tapi berkah Ibu. Kebanyakan kalimat itu diindikasikan bahwa kita ini pelit. Betul tidak? Sodako mendekatkan maksud dan tujuan, betul nggak? Jangan cuma nyuruh sodako tapi kita praktekkan untuk sodako. Dan itu saya laksanakan Ustadz, alhamdulillah. Berkah Pak kehidupan saya. Hari ini nggak ada jadwal, saya tahu-tahu ditembak sama Ustadz. Padahal saya hari ini pengen istirahat, sampai tak sewa hotel tuh Pak. Saya udah nyewa hotel mahal-mahal. Boro-boro di sini dikasih duit apa kagak? Enggak Ustadz, maaf. Enggak, bercanda Ustadz ya. Bercanda, jangan dianggap beneran. Tapi kalau benerannya alhamdulillah lah Pak ya. Enggak, jangan.
Saya niatnya nggak mau ceramah ke sini, cuma saya sowan ke sini, tahu-tahu kok diminta Ustadz untuk ngisi tausiah dulu. Perkenalan aja lah Ustadz ya, supaya kenal. Nanti adalah finalnya tanggal 30. Kenapa saya pengen istirahat Bapak? Capek banget, baru tadi subuh saya datang dari Bogor, dari pesantren, kemudian ke sini. Dan saya niatnya besok pagi ini saya berangkat untuk ke Bandara Jakarta menuju ke Sultan Toha Jambi. Alhamdulillah saya safari dakwah di Jambi bersama dengan Pemda Jambi, bersama Bapak Gubernur Zumi Zola yang artis itu, dari tanggal 18 besok hari Minggu sampai tanggal 25 itu safari Jambi. Tanggal 25 sampai tanggal 29 langsung pindah ke Padang. Dari tanggal 5 sampai 29 itu kembali ke sini karena 30 di tempat Ustadz. Tanggal 31 dan tanggal 2-nya saya langsung berangkat ke Medan, ke Masjid At-Tohirin, Kota Binjai dan sekitarnya. Itu sampai dengan tanggal 7. Kemudian sampai dengan tanggal 12-nya itu alhamdulillah kita ada jadwal acara nanti berangkat ke Pulau Nias. Jadi terus muter terus begitu Pak. Maklumlah Pak, Ibu ya, cowok panggilan ya beginilah resikonya ya. Ada cewek panggilan, nggak bangga. Saya dong bangga cowok panggilan. Jangan cuma cewek panggilan saja. Dan alhamdulillah bersama dengan saudara muslim saya semuanya berkumpul di Indonesia. Dari pelosok-pelosok saya bertemu. Intinya begini Bapak, saya ingin mendidik sahabat-sahabat saya dalam perjalanan. Jadikan diri kita ini berharga di hadapan Allah, yaitu ambil kesimpulan apa sekarang yang harus saya perbuat untuk agama Islam. Jadi jangan sebaliknya, malah sekarang Islam banyak dimanfaatin. Betul gak Pak? Intinya hari ini saya globalnya saja saya bahas, saya nggak bahas intinya saja, nggak akan saya bahas. Kenapa? Waktunya nggak bakal cukup kalau saya bahas intinya. Ya, ini juga saya tengok dari tadi juga minuman nggak datang. Iya, santri nggak usah susu deh, ambilin air keran nggak apa-apa. Udah biasa minum air mentah saya mah. Ya saya sambil duduk biar enak. Maaf Ustaz, saya di atas Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu minumin kamu jatuhin. Santri, kamu itu kan cowok, ngelihat cowok ganteng kok grogi. Kalau cewek pantes, ini cowok, masa ngelihat saya? Saya laki-laki normal Ibu. Emang dikira saya cowok apaan? Masih normal, masa cowok ngelihat saya kok? Masya Allah. Saya minum dulu ya Bu. Baru kali ini saya ada aqua botol, naruhnya piring mah makanan. Nah itu baru cocok. Ini santri udah belajar kitab Ta'lim Muta'alim atau belum sih ini santri? Ya Allah, nggak apa-apa lah. Insya Allah saya maafkan. Air putih. Saya minum dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana, tunggu jeda iklan berikut ini. Sabar, sunnahnya minum itu 3 kali. Innallaha yuhibbul musyrik. Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Sabar 3 kali, baru sekali. Alhamdulillah. Baik, coba Bapak Ibu bayangin kenikmatan yang begitu luar biasa, ternyata di hadapan Allah tidak ada artinya apa-apa. Betul tidak? Sesuatu yang sudah Allah tancapkan yang namanya hidayah, maka sebuah keindahan hidayah itu akan dimiliki oleh seseorang yang betul-betul di dalam hatinya ada wujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah saya buktikan. Namun pertanyaannya adalah, kapan Ustadz hidayah itu bisa masuk ke dalam diri kita? Nah itu yang harus kita jawab.
Setuju tidak? Kapan itu hidayah akan muncul? Bapak Ibu sekalian, kalau manusia sudah yang namanya hidayah itu ada dalam diri kita, kita ini gak bakal takut menghadapi dunia ini. Subhanallah, semua di atas namakan Allah, Allah, Allah. Apapun yang kita perbuat adalah mayyuti'illaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasul-Rasul kata Allah. Itu janjinya Allah. Allah akan berikan suatu kemenangan, Allah akan berikan suatu kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya, salah satu tanda manusia yang betul-betul di dalam hatinya nanti adalah ada istilah yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Seolah-olah akan dimuliakan, tetapi akan dicampakkan pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, karena banyak sekarang orang-orang Islam yang cuma pakai topeng. Tahu Pak ya? Cuma pakai topeng, kelihatan kulit luarnya saja, tetapi dalam hatinya nggak mencerminkan sebagai orang Islam. Dia menipu Allah, seolah-olah Allah ditipu, seolah-olah orang beriman ditipu, tapi sesungguhnya dia akan menipu dirinya sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dia seolah-olah menipu Allah, orang-orang beriman, tapi lain waktu nanti Allah sendiri akan membalik, sesungguhnya dia menyengsarakan diri sendiri. Ini artinya apa? Jangan kita cuma pandai berbicara saja di depan umum, mengajak taat kepada Allah, tapi kita nggak pandai untuk menjalankannya. Termasuk kategori orang-orang munafik. Betul Bapak Ibu ya? Maka dari itu saya selalu mengatakan bahwa indahnya sebuah hidayah kita kaji sudut pandang saya dari mana. Nih saya akan pagi 15 menit cukup supaya jam 6 kurang seperempat ya. 15 menit saya bahas Bu ya. Setuju ya? Nah, saya paling setuju lagi kalau misalkan ini piring ada makanannya, ada kuenya, enak lagi pasti ya. Saya lebih semangat lagi. Baik. Awal kisah saya sama sekali tidak ada rencana untuk masuk Islam. Saya waktu itu mempelajari Al-Quran pada tahun 2004 karena saya punya tugas untuk menghancurkan Islam. Itu tugas saya. Bagaimana mungkin saya akan bisa menghancurkan Islam sementara saya tidak tahu Islam? Dan logika saya mencerna bahwa di Indonesia ini adalah Islam ini mayoritas adalah paling banyak. Bahkan survei dunia membuktikan Indonesia adalah negara yang muslimnya jumlahnya paling banyak. Sementara saya yang punya tugas akan menghancurkan Islam, jumlah saya pada waktu itu sedikit. Logika saya berpikir bagaimana mungkin jumlah saya yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Betul Ibu? Akhirnya saya nggak akan bisa menang dengan jumlah yang banyak kalau saya menghancurkannya dengan terang-terangan. Paham? Contoh begini, kita mau maju perang, musuh kita di depan banyak Ibu. Kekuatannya melebihi segala-galanya daripada kekuatan kita. Jangan maju, sama saja kita bunuh diri. Tetapi mundur sementara waktu, atur siasat dan strategi. Dan siasat itulah yang saya buat, yaitu dengan cara saya mempelajari Al-Quran. Jadi tahun 2004 sengaja saya perintahkan semua aktivis-aktivis gereja untuk membeli Al-Quran, dan saya ajak untuk bertemu di gereja. Kita cari tahu sama-sama apa kelemahan Islam. Loh, Ustadz, kenapa kok mencarinya Al-Quran? Apakah Ustadz ketemu kelemahan Islam dalam Al-Quran? Saya jawab, iya. Bukankah Islam mengatakan bahwa Al-Quran ini tuntunan? Bukankah bahwa Al-Quran ini menuntut kita untuk betul-betul kita baca, kita pelajari, lalu yang ketiga kita amalkan? Kalau kita orang Islam mengaku Al-Quran ini adalah tuntunan, maka sudah selayaknya kalau kita ingin selamat, ikuti tuntunan itu. Dan ini hari yang saya lihat adalah banyak orang-orang Islam tidak menggunakan Al-Quran sebagai tuntunan Ustadz. Maaf, kebanyakan. Bukan berarti nggak ada. Ada yang menjadikan, tapi paling banyak didominasi oleh orang-orang Islam yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai semboyan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah. Akhirnya saya pelajari Al-Quran, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari Al-Quran. Dan ketika saya tahu, saya mendapatkan satu bukti yang teramat nyata. Akhirnya 5 program saya cetuskan pada waktu itu. Jangan tuntut saya untuk menjelaskan semuanya, sekenanya saja sampai dengan selesai waktu yang ditentukan oleh Pak Yai. Yang pada intinya adalah, ngomong-ngomong apa Mas, cepret-cepret mulu begini. Ya,
Saya ketemu di dalam Al-Quran bahwa kunci-kunci jawaban untuk menghancurkan Islam pada waktu itu. Apa kuncinya Ustadz? Tak buka yang pertama. Waktu itu saya membuat suatu program bahwa orang Islam yakin akan bisa saya rusak dan saya hancurkan akhlak akidahnya. Karena apa? Mendidik orang Islam untuk masuk Kristen itu bukan tujuan dan maksud saya. Sekalipun saya menjadi seorang ketua misionaris Kristen Indonesia tahun 2004, tugas saya menjadi misionaris bukan membuat murtad orang Islam, bukan. Tugas utama saya hancurkan akhlak dan akidahnya, lalu ciptakan generasi Islam yang akan memusuhi agamanya sendiri. Maaf, sekarang sudah terbukti belum? Sudah terbukti belum orang Islam pada ngerusak agamanya sendiri? Ribut sana sini, betul ibu bapak? Dan ini harus kita tahu. Adapun dia mau murtad atau tidak, itu target kami berikutnya. Tapi target utama saya adalah menciptakan generasi Islam yang akan memusuhi agamanya sendiri. Maka dari itu, yang pertama yang saya buat program pada waktu itu adalah jauhkan telinga orang Islam dari suara azan. Saya ulangi, Islam akan bisa rusak apabila telinganya jauh dari suara azan. Dan program utama saya di gereja pada waktu itu adalah hancurkan Islam dengan cara jauhkan telinga orang Islam dari suara azan. Loh, kok bisa? Iya. Sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Betul atau enggak sih? Lihat, sholat menduduki posisi pertama untuk menjadikan akhlak manusia menjadi baik ataupun tidak, yaitu perkara sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bab perkara sholat begitu penting dalam kitab Sunan Riyadhus Shalihin, Sunanul Huda, disebutkan bahwa di awal waktu di mana azan dikumandangkan dan dilakukan secara berjamaah, ternyata Rasulullah selalu mencontohkan sholat ibadah 5 waktu itu berjamaah, kecuali sholat-sholat sunnah. Kecuali sholat-sholat sunnah. Tetapi untuk sholat-sholat wajib ibadah makruh yang ada 5 waktu, beliau selalu mencontohkan berjamaah. Maka Rasulullah katakan, ma sami'al azan badzana ila thaharah. Ketika kupingmu mendengar azan, segera sucikan diri. Berarti sholat tidak boleh ditunda-tunda. Tapi ternyata banyak orang Islam sekarang yang sholatnya ditunda-tunda. Betul tidak? Sudah tercabut kehebatan Islam lambat laun dalam kehidupan kita kalau kita sudah nggak normal telinga kita ketika mendengar seruan azan. Salah satu bukti orang otentik bagaimana? Al-jafa kullul jafa, kebatilan di atas kebatilan, kata Nabi ada 2, wal kufru wan nifaq, kufur dan munafik. Yang bagaimana? Kata Rasulullah, orang yang sudah kufur dan munafik, kata Nabi, adalah man sami'an nida'a ila sholati fala yujibu. Yang orang mendengar suara azan untuk sholat, fala yujibu, tetapi dia tidak mensegerakannya. Hanya gara-gara nggak mensegerakan ketika sudah masuk waktu sholat, Nabi sudah katakan kufur dan munafik. Ada yang paling tegas lagi, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa solatnya orang Islam gak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, kata Nabi, fala salatalahu, tidak ada solat bagi dia. Artinya apa? Solat sudah kita tegakkan, sudah kita tunaikan, rajin bahkan dibandingkan dengan yang lain. Tapi ternyata di luar solat gak mencerminkan akhlak yang mulia di hadapan Allah. Solat kita gak menjadikan akhlak menjadi baik. Maka kata Nabi, orang yang semacam itu lam yajidat innallaha buttah. Sekalipun dia sholat, bukan mendekatkan pertolongan Allah, tapi menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Terakhir Bapak, saya kasih rujukan kembali. Ternyata wasta'inu bis sabri was shalah, cari pertolongan Allah dengan cara sabar dan fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu teramat berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Atas asbab perkara ini Rasulullah selalu menjadikan salat sebagai kunci jawaban dari sebuah masalah. Paham maksudnya? Rasulullah selalu menjadikan salat menjadi kunci jawaban yang paling awal untuk menyelesaikan masalah. Maka Rasulullah ketika dihadapkan suatu masalah,
beliau selalu mengedepankan sholat terlebih dahulu, meminta kepada Allah. Ini artinya apa? Ketika kita mendapatkan suatu masalah, jangan buruk-buruk cari solusi dari masalah itu, tapi sholatlah dulu, carilah Allah, karena Allah lah yang punya kunci jawaban dari solusi permasalahan kita. Tapi ternyata Bapak Ibu sekarang sedikit sekali orang-orang Islam yang ketika dapat masalah dia langsung ngambil wudhu dan dia sholat 2 rakaat berhajat kepada Allah. Jarang atau jarang? Ini kuncinya. Bagaimana mungkin Islam akan melekat dalam diri kita? Dan alhamdulillah Bapak Ibu, itu yang saya tugaskan pada waktu itu. Hancurkan Islam dengan cara jauhkan telinga orang Islam dari suara azan. Itu baru teorinya. Prakteknya bagaimana Ustadz supaya orang Islam telinganya jauh dari suara azan? Prakteknya sekarang saya buat pada waktu itu adalah program-program di televisi. Perhatikan, saya buat program-program di televisi yang siarannya menarik, yang bagus-bagus, yang seolah-olah Islami, kami angkat masuk ke televisi, tapi jam tayangnya kami paskan waktu-waktu sholat. Itu demi Tuhan, demi Allah, itu program saya tahun 2005. Buat siaran televisi yang menarik, yang bagus-bagus, jam tayangnya paskan waktu-waktu sholat. Pengen tahu apa? Pengen tahu apa contohnya? Kita lihat. Mungkin Bapak Ibu kaget kalau tak sebutin. Dan saya bertanggung jawab dengan lisan saya. Sampai sepacam itu kami orang-orang Kristen menghancurkan Islam. Muatannya Islami Kiai, muatannya Islami dan bagus. Gak ada jeleknya seolah-olah. Apa? Program yang pertama pada waktu itu dicetuskan oleh gereja adalah Pildacil, pemilihan dai cilik Indonesia. Pildacil, siapa yang bilang siaran itu jelek? Siaran itu bagus Ibu. Tetapi Ibu sadar nggak jam tayangnya jam berapa? Habis asar, jam 6, jam 7, jam 8, sampai jam 9, bahkan sampai jam 10 malam, sampai nunggu eliminasi. Maghrib, Isya dihancurkan ke televisi semua. Kita nggak sadar. Ustadz jangan seuzon wae. Tak nonton Ustadz pada sholat kok. Kemudian yang di rumah juga pada sholat. Iya. Tapi kebanyakan sholatnya adalah nunggu jeda iklan. Paham? Sekarang kalau sholat nunggu jeda iklan ini sholat apaan Ibu? Ustadz, itu komentator dewan juri yang di acara Pildacil itu ustadz-ustazah loh Bu, komentatornya, betul? Itu ustadz-ustazahnya pun sholatnya keluar dari studio rekaman itu ketika mendengar seruan azan, dan di layar kaca Anda ada tulisannya saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Itu ustadz-ustazah komentator baru keluar studio. Ketika kita keluar, waktu jeda iklan itu boleh di cross check, maksimal cuma 12 menit. Itu jeda iklan maghrib. Dia ke belakang, mungkin dia istinja dulu kamar mandi, baru dia wudhu. Setelah wudhu dia langsung ketemu sholat, dia sholat. Setelah sholat, sebelum masuk ke studio, ustadz ustazah itu harus masuk ruang make up kembali, karena wajahnya tadi kena air. Supaya tersenter kamera bersih, itu harus di make up kembali. Kalau ilmu studio begitu ustadz, saya paham betul. Kemudian potong-potong durasinya 12 menit tadi dibagi-bagi ke kamar mandi, ke tempat wudhu, ke tempat sholat, ke tempat make up. Waktunya berapa menit? Survei membuktikan ustadz ustazah ternyata sholatnya cuma 2 menit. Ini fakta, saya bukan rekayasa. Itu sengaja saya buat supaya rusak semuanya. Na'udzubillah, nggak normal telinga kita. Betul tidak Ibu? Ya Allah, orang Islam Pak, kalau sudah nonton Dangdut Academy, sebelum maghrib udah tayang. Dari mulai Dangdut Academy 1 ada Lesti KDI sampai Dangdut Academy 4 siapa? Vildan Bau-Bau. Ada juara satunya Dangdut Academy 3 siapa? Evi Masamba. Ustadz Fauzan kok tahu semua? Iyalah saya nonton kok. Nggak apa-apa lah, kan saya buat introspeksi. Masya Allah, ternyata di sana Ibu lihat jam tayangnya sampai tengah malam. Loh kok pada betah nonton kayak begitu?
Bapak Ibu, kalau kita sholat sudah nunggu jeda iklan, hati-hati. Ini artikulasi sholat yang khusyuk, yang menjadikan akhlak kita jadi baik, sudah tidak bakal nempel lagi dalam kehidupan kita. Karena yang Allah ridho itu sholat yang betul-betul khusyuk. Ustadz, susah Ustadz sholat khusyuk mah, bener nggak Bu? Makanya diajarkan memakmurkan masjid. Karena insya Allah Ta'ala pahalanya lebih besar, dan kemungkinan besar diterima oleh Allah sholat kita lebih banyak ketika berjamaah daripada sholat sendirian. Betul tidak Bapak Ibu? Makmurkan masjid, makmurkan musola. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Baru satu Pak, tak kasih contoh lagi. Mungkin kita nggak sadar, Hafiz Quran Indonesia itu program Kristen. Hafiz Quran. Sebelum saya jelaskan, saya tanya, jujur jawab, Bapak Ibu pernah dengar kontestan Hafiz Quran dari Kudus? Pernah dengar? Jawab, pernah dengar gak? Hah? Seumur-umur kontestan dari kota Kudus gak ada. Kenapa? Tanya dong ulama Kudus Hafiz Quran, kenapa nggak boleh masuk televisi? Karena beliau faham, kalau andai kata kepingin pamer hafalan Quran, kota Kudus yang bawa Quran, pencetak Quran yang luar biasa, Hafiz-Hafizoh, bukan cuma 5-10 juz kayak televisi. Kemarin Hari Santri Nasional Ustaz tanggal 20 November, itu anak 11 tahun 30 juz hafal Quran. Itu di Kudus, tapi ternyata nggak muncul ke televisi karena ulamanya melarang untuk masuk ke televisi, karena ulamanya tahu ini akhir zaman, dihancurkannya Islam pelan-pelan lewat televisi. Paham Ibu? Dan itu program saya pada waktu itu, seolah-olah siarannya Islami tapi digunakan menghancurkan orang-orang Islam supaya nyaman dan nikmat dengan dunia pertelevisian. Paham? Paham tidak? Lihat, kalau kita sudah nggak normal telinga kita, nggak bangga sholat berjamaah, maka berhati-hati, tercabut Ibu kehebatan Islam dari dunia kita. Na'udzubillah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, niat motivasi saya menghancurkan semacam itu. Banyak sinetron-sinetron yang bagus-bagus yang sekarang merusak akhlak-akhlak anak-anak muda. Banyak sinetron yang aneh-aneh dan itu disukai oleh anak-anak muda. Betul tidak? Macam-macam bentuknya. Lihat sendiri kalau nggak percaya. Nggak usah tak sebutin, waktunya nggak cukup. Satu ini ada hubungannya yang kedua, maka yang kedua tetap tak sampaikan. Karena ini ada hubungannya, jangan tak potong di situ. Menjauhkan telinga orang Islam dari azan, ini ada hubungannya yang kedua. Yang kedua program saya adalah jauhkan orang Islam dari ulama. Ini ada hubungannya. Orang Islam jauhkan dari ulama, bukan cuma orang Islamnya saja yang kami rusak, tetapi ulamanya pun kami rusak. Bagaimana cara merusak ulama? Sekarang saya tanya, ulama yang bagaimana sekarang yang harus kita sowani, yang harus kita datengin, yang harus kita nimba ilmunya? Ulama yang bagaimana? Sekarang bukan pepesan kosong, bukan isapan jempol belaka loh Kiai. Banyak ulama-ulama yang aneh-aneh. Betul tidak? Maka dari itu hati-hati mencari ulama. Hati-hati mencari ulama. Sanad ilmunya kudu jelas. Maka dari itu saya takut nganti nggak jelas daripada timbul fitnah. Alhamdulillah boleh di cross check. Saya Islam tanggal 10 Februari tahun 2006. Beliau tokoh Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Pusat Jalan Panjang Kebun Jeruk Keduya Jakarta Barat. Itu yang mengislamkan saya tanggal 10 Februari 2006. Dari Yohanes Ignatius, beliaulah yang memberikan nama kepada saya Fauzan Al-Asmi. Jelas? 2,5 tahun di sana, saya dikasih rujukan sama beliau. Dia mengatakan, Fauzan, kamu nggak akan bisa ngaji kalau kamu ngajinya cuma bertahan di modern. Akhirnya saya dibuang ke Pondok Pesantren Raudatul Ulum Abuya Dimyati almarhum, yang sekarang dipegang oleh Abuya Muhtadi dan Abuya Murtado, kakak adik keturunan dari Abuya Dimyati almarhum, yaitu Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cidahu yang ada di Banten. Beliau tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi guru saya bukan orang-orang sesat. Sudah jelas. Dan terakhir alhamdulillah saya sempat mendalami kitab ikut sepasaran, ada bersama di Pondok Pesantren Mama Ahmad Maribaya Kiai di Jasinga. Mama Ahmad Maribaya, perbatasan Jasinga, Cikupa dan Tangerang Banten. Dan alhamdulillah jelas, jadi sanadnya tahu. Dan alhamdulillah
Yang ini saya tegaskan kepada orang-orang Islam, dan dulu program saya tahun 2005 itu adalah menghancurkan orang Islam. Yang kedua yaitu jauhkan dari ulama. Ulama warasatul anbiya, sekarang sudah nggak nempel ulama-ulama zaman sekarang. Caranya bagaimana? Saya manfaatkan televisi untuk memunculkan ulama-ulama, supaya muncul ulama-ulama yang hubbud dunia wa khariyatul maut, cinta kepada dunia, takut akan kematian. Itu ulama yang dikatakan Nabi dajjal, dajjal, dajjal. Nabi katakan dajjal 3 kali. Justru dajjal yang sesungguhnya kata Nabi adalah ulama yang cinta dunia, takut akan kematian. Banyak sekali bertebaran ulama-ulama semacam itu, dan televisi salah satunya media yang empuk untuk menghancurkan para ulama. Ustadz, kalau Ustadz televisi tahu menghancurkan ulama, kenapa atau Ustadz mau masuk TV One besok minggu ketiga bulan Mei? Tak kasih jawabannya. Saya berkali-kali didatangin televisi, diajak kontrak, saya tidak mau. Saya bukan kontrak, karena saya tahu televisi untuk menghancurkan. Kenapa? Untuk mengkerdilkan syariat, mendangkalkan akidah, selewengkan dalam pelaksanaan Islamnya. Itu 3: mengkerdilkan syariat, mendangkalkan akidah, penyelewengan dalam pelaksanaan. 3 program yang saya hancurkan. Tak kasih contoh satu. Saya sengaja memunculkan ulama-ulama ke televisi, nanti 3 program tak tembakkan. Sesatkan akidah, dangkalkan, hancurkan dalam syariatnya, kemudian sesatkan dalam pelaksanaannya. 3 program itu saya masukkan. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Ulama-ulama yang tak ciptakan ngorbit ke televisi sekarang mulai bertebaran banyak banget. Sebelum tahun 2005 boleh di cross check, ulama paling ada 5. Almarhum Jeffrey Al-Bukhari, almarhum Kiai Haji Yudin MZ, A'agim, manajemen Kolbu Darut Tauhid Bandung, kemudian Az-Zikro, Ustadz Arifin Ilham, kemudian yang terakhir adalah Ustadz Yusuf Mansur dengan Fadilah Sedekah. Sebelum tahun 2005 Bapak Ibu, paling Ustadz cuma itu yang muncul televisi, betul tidak? Sekarang sengaja saya munculkan ulama-ulama banyak pada muncul ke televisi. Ketika sudah masuk, dicintai oleh orang Islam, 3 program saya hancurkan. Dangkalkan akidahnya, sesatkan dalam syariatnya, dan kemudian rusak dalam pelaksanaannya. 3 hal. Sudah berhasil Ustadz? Sudah. Pengen tahu contoh yang sudah berhasil saya hancurkan? Tonton di Trans TV Islam Itu Indah. Ketika muncul pelecehan surah Al-Maidah 52 oleh Pak Ahok yang melarang Islam memilih pemimpin orang kafir, betul? Dilecehkan oleh Pak Ahok. Menurut saya pribadi, Pak Ahok melecehkan Al-Quran itu sah-sah saja. Kenapa? Oh, dia bukan orang Islam. Betul tidak? Dia nggak paham. Cuma salahnya dia adalah dia berani mengatakan Islam sesat, Quran salah. Jangan mau dibohongi, salahnya dia cuma satu, dia mengatakannya di depan orang Islam. Itu yang menjadi salah. Andai kata dia menghina Islam, menghujat Al-Quran, tetapi ada di gereja dalam rangka menguatkan akidah orang gereja, maka sah dan boleh sah-sah saja dalam rangka menguatkan akidah. Islam ini negara yang penuh dengan hukum, Ibu. Ternyata dia melecehkannya di depan orang Islam. Itu yang jadi salah. Menurut saya Pak Ahok wajar melecehkan Islam, tapi yang tidak wajar adalah ada seorang ustadz kondang di televisi, ternyata dia mendukung Pak Ahok. Acara Trans TV pagi hari Islam Itu Indah, seorang ustadz nongol di televisi, dia bilang begini, jamaah, oh jamaah, emang kalau kita memilih pemimpin itu harus Islam gitu? Memilih pemimpin itu tidak harus Islam, sekalipun dia kafir, yang penting dia tertib, dia amanah, dia baik, dia mampu membawa Indonesia lebih maju, maka pemimpin itu lebih baik daripada orang Islam dan korupsi. Jamaah, saya kasih contoh jamaah, kalau kita mau umroh dan haji, kita mau naik pesawat, emang harus tanya dulu gitu, pilot pesawatnya agamanya apa? Kalau pilot pesawat agama Kristen, kita nggak mau naik pesawat gitu, itu artinya apa? Sekalipun dipimpin pilot orang Kristen, yang penting kita nyampe ke Mekah dengan selamat, ibadah kita baik, maka ternyata sah saja. Jadi adalah prinsipnya, sekalipun dipimpin orang Kristen, sah-sah saja. Itu Ustadz ngomong kayak begitu. Akhirnya ada teguran dari MUI, yang pada waktu itu turun adalah Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, yaitu Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kok Ustadz Fauzan tahu? Ya, karena yang datang ke Trans TV mendatangi Ustadz itu saya mendampingi beliau, makanya saya bisa bicara. Di situ Bapak, seorang ustadz sudah didangkalkan akidahnya, diselewengkan untuk menghancurkan seolah-olah sah-sah saja. Jelas di sini? Yang kedua, dikit lagi ustadz, ini ada hubungannya. Yang kedua,
Maaf sekali lagi, saya bukan membuka aib, ini tanggung jawab saya meluruskan masalah. Tonton Indosiar, pagi hari ada program Mamah dan AA. Kayaknya tadi pagi sudah berubah Mamah dan EE. Ini program Kristen sengaja menghancurkan Islam. Ustadz Fauzan berani banget ngomong, kenapa takut? Dan saya sudah datengin ke kediaman Mamah Dede. Saya tegur beliau, Mah, jangan lanjutkan program Mamah. Adapun mau dilanjutkan ataupun tidak, itu hak beliau, saya nggak boleh marah. Kewajiban saya memberikan tahu bahwa itu salah. Tapi walaupun itu masih dilanjut, berarti saya nggak boleh marah sama Mamah Dede. Itu terserah, biar urusan dia sama Allah. Saya kasih masukan semacam ini, Mah, lihat salahnya di mana program ini. Lihat ya, curhat dong, Mah. Iya dong, Mama. Nama saya Cek Oda. Saya dari Masjid Nurul Iman Sukabumi, Mama. Mau cerita, Mama. Mama, Oda teh rumah tangga sudah 10 tahun, anak Oda sudah 2, Mama. Awal-awal kisah rumah tangga, suami Oda baik banget, Ma. Tapi ternyata sampai dengan hari ini, Mama, ternyata tetangga saya kemarin ngomong, Mama, ternyata suami saya katanya selingkuh, Mama. Dia kawin lagi, Mama. Tapi saya nggak percaya, Mama. Saya nggak mau seujat sama suami saya sendiri. Saya buktikan, Mama. Ternyata benar, Mama. Coba nasihati saya kurang baik apa, Mama? Saya jadi perempuan sudah baik melayani suami. Ternyata suami saya selingkuh, Mama. Dia kawin lagi. Mama tahu nggak? Sakitnya tuh di sini, Mama. Itu muncul di acara Mamah dan AA. Salahnya di mana? Sesatnya di mana? Membuka aib bahkan bukan cuma aib suami, banyak aib-aib saudara muslimnya di dalam acara curhat dongmah ternyata dibuka dengan terang-terangan. Pertanyaan saya, di mana kitabnya Islam yang memperbolehkan membuka aib seseorang? Paham? Di sini maksudnya mendangkalkan akidah, mengkerdilkan syariat, merusak di dalam pelaksanaannya. Ini untuk mengelabui orang-orang Islam. Paham tidak? Jelas? Ya Allah, Bu, aib itu jangan dibuka. Setuju ya? Jangan dibuka, ditutupi. Tapi suami saya bandel, Ustadz, nakalnya minta ampun. Gak apa-apa. Yang penting jadikan itu ladang iman dan amal soleh buat ibu menjadi seorang yang soleha. Amin. Maka dari itu, perempuan itu sebagai seorang qadimah, apa? Pelayan rumah tangga yang baik. Kalau tidak ingin suami Anda selingkuh, layani suami dengan sebaik-baiknya. Berpenampilan secantik mungkin di depan suami, qurrata ayun, menyejukkan hati, menundukkan pandangan. Dandan yang cantik di depan suami, bukan ngaji ke Masjid Taklim kesini. Masya Allah. Dan suami datang pulang kerja capek-capek, assalamualaikum, istrinya kayak kuntilanak, rambutnya acak-acakan, bau remason, bau balsam semuanya. Jangan kayak begitu, ibu. Muliakan. Jelas? Insya Allah panjang taklim saya karena waktu sudah nggak cukup lagi. Nanti tanggal 30 finalnya tak bahas semua apa yang saya alami. Endingnya adalah alhamdulillah saya mendapatkan hidayah lewat kecelakaan saya pada tanggal 15 November 2005, dan saya pernah mengalami mati suri. Saya meninggal 3 hari, sudah di peti jenazah, sudah diangkat mau dimasukkan ke liang kubur, ternyata saya bangun kembali. Dan inilah hidayah saya. Selama 3 hari untungnya orang Kristen kalau meninggal nggak langsung dimakamkan. Coba kalau langsung dikubur, ngap-ngap saya nggak bisa bangun di tanah. 3 hari saya meninggal dan ruh saya diangkat dan saya diajak keliling-keliling ngelihat neraka, ngelihat surga. Disitulah kisah yang luar biasa. Pengen tahu ceritanya? Tunggu tanggal 30 yang akan datang. Aduh, bisa aja dah. Terima kasih banyak ibu bapak ya. Lain waktu saya sambung kembali. Ini saja salam silaturahmi saya. Mudah-mudahan kita berkah panjang umur, amin. Titip pesan saya terakhir, ibu-ibu punya wajah cantik jangan bangga. Rintik-rintik bunyi hujan di atas batu. Cantik gak menjadi ukuran. Yang penting akhlak harus nomor 1. Ada perempuan yang begitu, insya Allah saya boleh minta 1, Kiai. Kalau ada kasih buat saya. Alhamdulillah ibu, status saya hijau tomat. Tahu hijau tomat? Ikatan jomblo tampan dan terhormat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya bangga sekalipun jomblo, saya bangga sekalipun nggak punya istri, nggak apa-apa. Nanti Allah akan kirim istri saya sendiri ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Yang laki-laki yang ganteng-ganteng, sayang, santri-santri jangan bangga punya wajah ganteng. Tahu sekuteng? Sekuteng itu nama minuman.
Paham? Sekuteng itu nama minuman. Lampu lilin ditiup sama cewek. Ganteng nggak menjadi jaminan. Yang penting akhlak jangan pernah bikin kecewa. Nah, itu saran saya. Tepuk tangan nyawer kagak. Sawer dong. Tepuk tangan doang. Itu saja akhir kalam saya. Maaf karena saya harus istirahat, besok pagi saya harus berangkat ke Jakarta untuk terbang ke Jambi. Akhir kalam saya, mudah-mudahan semua penuh dengan keberkahan. Minta maaf atas segala kekilafan saya. Air santan aslinya dari kelapa. Cukup sekian perkataan dari saya. Ada orang makan sekuteng di perempatan, kenalin orang ganteng mau pamitan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.